Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Lembaga Keuangan Syariah akan mempresentasikan materi mengenai anjak piutang atau factoring. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Eko Darmesa Sidi, sebagai moderator. Yang kedua ada Sylvia Khairunnisa Effendi sebagai pemateri 1. Yang ketiga ada Latifah Nur Agisni sebagai pemateri 2. Yang selanjutnya ada Hanifah Salsabila sebagai pemateri 3 dan Nafisa Rizky Ramadhani sebagai pemateri 4. Baik, saya persilahkan kepada para pemateri untuk membacakan materinya. Pengertian anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring terdiri dari dua kata, yaitu anjak yang berarti berpindah atau bergerak, dan piutang yang berarti uang yang dipinjamkan atau tagihan sejumlah uang. Anjak piutang adalah suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK 017/2000, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Mekanisme pembiayaan anjak piutang atau factoring. Yang pertama, undisclosed atau non-notification factoring adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitor, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Kegiatan yang dilakukan yaitu 1. Transaksi penyerahan piutang kepada faktor tanpa pemberitahuan pada customer. Yang kedua, supplier menjual barang secara kredit. Yang ketiga, supplier menyerahkan faktur dan bukti pendukung tanpa pemberitahuan kontrak anjak piutang. Yang keempat, tembusan atau kopi faktor diserahkan kepada faktor. Yang kelima, faktor membayar 80% dan sisanya saat pelunasan. Yang keenam, debitur langsung melunasi utang kepada supplier. Yang ketujuh, supplier meneruskan pembayaran ke faktor, lalu faktor melunasi yang 20%. Selanjutnya ada disclosed atau notification factoring, adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Mekanisme transaksi ini bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Terjadinya penjualan kredit kepada pelanggan atau klien. 2. Negosiasi dan kontrak factoring antara perusahaan klien dengan lembaga anjak piutang di mana perusahaan menyerahkan faktur penagihan dan dokumen terkait lainnya atau dokumen asli. Yang ketiga, perusahaan memberitahu kepada debitur kalau piutang penagihan sudah dialihkan ke lembaga anjak piutang. Yang keempat, lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum 80% dari nilai faktur. Yang kelima, pada saat jatuh tempo, lembaga anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur. Yang keenam, pelanggan debitur membayar tagihan kepada anjak piutang. Yang ketujuh, lembaga anjak piutang menyerahkan sisa dan 20% nilai faktur kepada perusahaan atau klien setelah sebelumnya dikurangi biaya administrasi. Selanjutnya, macam-macam anjak piutang. Macam-macam anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. 1. Berdasarkan pemberitahuan atau keterlibatan kepada nasabah. Ada disclosed factoring, yaitu nasabah diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada lembaga factoring dan pembayaran dilakukan kepada lembaga factoring tersebut. Selanjutnya, undisclosed factoring, yaitu pihak nasabah tidak diberitahu tentang telah dialihkan piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko. Yang kedua, berdasarkan pelayanan atau jasa yang ditawarkan. Ada full service factoring, yaitu kegiatan anjak piutang yang mencakup semua jenis anjak piutang, baik pembiayaan financing maupun non-financing. Selanjutnya ada maturity factoring, yaitu kegiatan anjak piutang di mana klien hanya memerlukan jasa non-financing. Selanjutnya bulk factoring, yaitu kegiatan anjak piutang hanya memerlukan jasa financing dengan persyaratan adanya pemberitahuan kepada nasabah. Selanjutnya ada agency factoring, yaitu kegiatan anjak piutang di mana klien perusahaan memerlukan jasa non-financing kecuali penagihan kepada nasabah yang tetap dilakukan oleh klien. Yang ketiga, berdasarkan keterlibatan klien dalam distribusi resiko.
Yang pertama ada recourse factoring, yaitu apabila pihak perusahaan anjak piutang tidak mendapatkan atau tidak semuanya mendapatkan tagihan dari pihak nasabah, maka penjual piutang atau klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Selanjutnya ada without recourse factoring, yaitu membebankan semua tagihan beserta risiko terhadap tagihan yang tidak terbayar kepada perusahaan factoring. Yang keempat berdasarkan wilayah. Yang pertama ada domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan nasabah yang semuanya berdomisili di dalam satu negara. Selanjutnya ada international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan kedua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Materi yang selanjutnya, manfaat anjak piutang. Yang pertama, manfaat bagi klien. Yang pertama, klien akan mendapatkan manfaat karena menerima jasa pembiayaan atau financing, antara lain dapat meningkatkan penjualan, memperlancar arus kas atau modal kerja, dan mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, sedangkan dari jasa non-financing, klien akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan dalam penagihan utang, klien dalam mengelola usahanya lebih rapi dan efisien, serta meningkatkan kualitas piutang. Yang kedua, manfaat untuk nasabah. Yang pertama, kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit, di mana dengan kehadiran jasa pembiayaan anjak piutang memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Yang kedua, pelayanan penjualan yang lebih baik, di mana jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, manfaat untuk perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Dalam hal ini, fee tersebut terdiri dari yang pertama, diskon fee, yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa pembiayaan atas piutang yang diberikan oleh faktor. Yang kedua, ada service fee, yaitu fee ini dibayarkan oleh klien kepada faktor karena faktor memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu tentang keuntungan dan kelemahan dari anjak piutang. Adapun keuntungan anjak piutang, yang pertama arus kas yang lebih cepat yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih, khususnya untuk kasus anjak piutang yang non-recourse. Yang ketiga, beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan ke faktor. Yang keempat, membantu meningkatkan sumber kredit. Adapun kelemahan anjak piutang, yang pertama, biaya relatif tinggi. Yang kedua, ada faktor yang tidak bersedia menerima transaksi non-recourse. Yang ketiga, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. Yang keempat, bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena pergantian kepemilikan piutang. Yang kelima, cara penagihan faktor mungkin bisa terlalu kasar. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan anjak piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama ada Aditama Finance, yang kedua Societe Generale Consumer Finance atau SG Finance, yang ketiga PT IFS Capital Indonesia, yang keempat PT Tifa Finance. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.